Pada dasarnya madrasah tsanawiyah, madrasah ibtidaiyah maupun madrasah aliyah, pengetahuan dasar untuk menjembatani dan mengikuti proses pembelajaran yang ada di madrasah, yang notabene-nya ada mata pelajaran PAI, dalam hal ini Al-Quran Hadis, fikih, akidah akhlak dan sejarah kebudayaan Islam maupun rumpun bahasa Arab. Itu pasti dasarnya adalah mengetahui dan mengenal huruf hijaiyah, dalam hal ini mampu membaca Al-Quran secara baik. Itulah mengapa fakta ini kami menegaskan bahwa begitu penting kami teliti, karena bagaimana siswa itu mengikuti proses pembelajaran di madrasah, sementara proses pembelajaran itu begitu penting untuk mengetahui dan mampu membaca Al-Quran. Ketika tidak mampu membaca Al-Quran, siswa itu akan terkendala sama sekali, baik di proses pembelajaran dasar di kelas 7, 8 maupun di kelas 9 nanti. Isu yang kami temukan lagi-lagi sama, isu itu adalah kami tekankan bahwa proses pembelajaran PAI menekankan satu hal, mampu membaca Al-Quran sebagai pengetahuan paling dasar. Sehingganya kami teliti di kelas dasar, pergeseran setelah proses di sekolah dasar mereka lulus, PAI dalam hal ini mengetahui dan mengenal serta mampu membaca Al-Quran dengan baik. Dalam hal proses hasil kami peninjauan literatur yang telah diteliti sebelumnya, itu kami mendapatkan yang identik dengan rencana penelitian judul tesis kami. Yang pertama, pada tahun 2024 diteliti oleh Muhammad Nasihun. Beliau meneliti tentang peranan guru al-Islam dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran pada siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran guru Al-Quran Hadis dalam mengatasi kesulitan belajar membaca Al-Quran di SMA Negeri 8 Semarang. Penekanannya adalah di sekolah umum. Yang kedua, pada tahun 2023, Bapak Asep Tarsono, Bapak Abdul Adib, dan Ibu Nur Wadiastuti meneliti tentang peran guru Al-Quran Hadis dalam meningkatkan minat membaca Al-Quran peserta didik di SMP Kema Pancasila Bandung. Yang ketiga, pada tahun 2023, Bapak Sukri Kurniawan Nasution beserta Bapak Junaidi meneliti tentang strategi guru Al-Quran Hadis dalam meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran siswa kelas 10 Madrasah Aliyah Swasta plus Al-Ulum Medan. Penekanannya di Madrasah Aliyah tingkatan atas. Yang keempat adalah Bapak Muhammad Hadi Wisal yang meneliti pada tahun 2024 meneliti tentang peranan guru Al-Quran Hadis dalam mengatasi kesulitan membaca Al-Quran pada siswa kelas 7 Madrasah Tsanawiyah Al-Khairat Parigi Palu di madrasah swasta. Yang terakhir, Tamara Al-Muhammad dan MA Hermawan meneliti pada tahun 2025 tentang upaya guru PAI dalam mengatasi kesulitan membaca Al-Quran siswa di SMP Negeri 1 Sampang. Al-Muhammad dan MA Hermawan meneliti pada tahun 2025 tentang upaya guru PAI dalam mengatasi kesulitan membaca Al-Quran siswa di
di SMP Negeri 1 Sampang, Kabupaten Cilacap. Titik penelitiannya adalah, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam dalam mengatasi kesulitan membaca Al-Quran siswa di SMP Negeri 1 Sampang. 5 penelitian terdahulu ini yang kami identifikasi sangat identik dengan rencana penelitian yang kami sampaikan. Pertanyaan kemudian adalah, apa kaitannya dengan penelitian-penelitian setelahnya dengan perencanaan penelitian kami? Yang pertama adalah, fokus penelitian itu berskala umum, berskala satu sekolah tanpa menitik beratkan satu kelas. Sementara penelitian kami menitik beratkan di kelas dasar sebagai fondasi untuk ke jenjang selanjutnya, baik tingkatan kelas selanjutnya maupun berada di jenjang sekolah selanjutnya. Yang kedua adalah, penelitian ini hanya berfokus di sekolah umum. Yang kami dapatkan literatur yang telah diteliti hanya 1 dan 2. 1 di Madrasah Aliyah, yang kedua di Madrasah Tsanawiyah. Namun penelitian ini yang ketiga yang kami titik beratkan, gap antara penelitian ini adalah rata yang kami temukan referensi ini yang identik dan ada hubungannya dengan kasus yang kami akan teliti lebih detail adalah rata-rata itu di madrasah swasta. Pertanyaan kemudian, apakah di madrasah negeri itu sudah semuanya lancar membaca Al-Quran? Belum tentu. Sehingganya yang kami dapatkan di sekolah negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Banggai Laut, yang tempat penelitian kami menemukan masih banyak siswa yang belum mampu membaca Al-Quran dengan baik. Yang tempat penelitian kami menemukan masih banyak siswa yang belum mampu membaca Al-Quran dengan baik. Apakah ini terbebas dari skala prioritas pembacaan Al-Quran oleh madrasah negeri? Tidak mungkin. Apakah penelitian ini harus diteliti di sekolah umum, di SMP negeri, SMP swasta? Nah, sementara kalau di daerah lain oke-oke saja. Tapi di daerah saya, Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Banggai Laut, itu masih banyak ditemukan persoalan yang kami uraikan di depan. Dari pernyataan-pernyataan yang kami sampaikan adalah muncul problem statement dari kami bahwa ini perlu diteliti lebih detail untuk mengetahui apakah persoalan membaca Al-Quran ini terjadi perbedaan antara sekolah negeri, khususnya SMP, dan madrasah, khususnya Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kabupaten Banggai Laut. Kami menitik beratkan khusus pada guru Al-Quran hadis tanpa menyepelekan bidang studi yang lain, tanpa menyepelekan guru akidah akhlak, tanpa menyepelekan pelajaran fikih, tanpa menyepelekan pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam, serta tanpa menyepelekan bidang studi bahasa Arab. Dari problem statement yang kami uraikan tersebut, terdapat 2 rumusan penelitian besar yang akan kami teliti. Yang pertama, bagaimana peran guru Al-Quran hadis dalam peningkatan kemampuan membaca Al-Quran siswa kelas 7 di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Banggai Laut. Yang kedua, apa kendala yang ditemukan di lapangan
dan solusi yang akan diberikan oleh guru Al-Quran hadis terhadap peningkatan kemampuan membaca Al-Quran tersebut, khususnya siswa kelas 7 di madrasah. Yang kedua adalah peningkatan kemampuan membaca Al-Quran siswa. Dari dua variabel ini akan diterjemahkan ke beberapa poin yang akan diuraikan dalam file dan dijelaskan dalam file proposal tesis ini. Selanjutnya, teori-teori apa yang relevan untuk menjadi acuan dalam penelitian ini? Ada 5 teori dasar, 3 teori pengantar, dan 2 teori inti. Teori pengantar yang kami maksud adalah, yang pertama, konsep guru dalam pendidikan Islam. Yang kedua, peran guru dalam pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran Al-Quran hadis di madrasah. Itu adalah tataran konsep yang akan kami uraikan. Tataran inti yang akan dijelaskan ke depan adalah yang disinkronisasikan terhadap sebuah penelitian di lapangan adalah 2 konsep sebagaimana rumusan masalah yang kami uraikan tadi. Yang pertama, bahwa bagaimana kemampuan membaca Al-Quran siswa. Yang kedua, bagaimana proses peningkatan kemampuan membaca Al-Quran siswa di kelas 7 Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kabupaten Banggai-Laut. Sehingganya teori yang akan kami uraikan dalam proses penelitian ini ada 5 teori. Teori pengantar ada 3, sementara teori aplikatif yang disinkronisasikan dengan teori lapangan, aplikasi lapangan adalah 2. Kami dalam penelitian ini tidak mempunyai hipotesis penelitian karena penelitian ini berbentuk kualitatif deskriptif. Apa saja yang diperlukan dalam proses penggalian gagasan tesis ini? Lagi-lagi kami menekankan 5 teori sebagaimana yang kami uraikan tadi. Penyesuaian antara konsep guru dalam pendidikan Islam, apakah guru menjalankan sebagaimana teori atau tidak. Yang kedua, peran guru dalam pembelajaran, apakah guru Al-Quran hadis mampu menyesuaikan proses sebagaimana konsep yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama dalam hal ini pembelajaran Al-Quran hadis atau tidak. Yang ketiga, pembelajaran Al-Quran hadis di madrasah, apakah guru madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kabupaten Banggai-Laut khususnya bidang studi Al-Quran hadis telah menjalankan keputusan Menteri Agama terkait kurikulum 2013 khususnya kurikulum Al-Quran hadis atau tidak. Yang keempat adalah ketika menyinkronisasikan teori-teori 3 tersebut, apakah siswa sudah mampu membaca atau tidak, atau stagnan saja setelah mengikuti proses pembelajaran, bimbingan guru dan lain sebagainya yang dilakukan oleh madrasah. Apakah siswa sudah mampu? Ketika sudah mampu, yang paling terakhir adalah yang harus kami gali adalah proses ketika mampu membaca Al-Quran adalah apakah ada proses peningkatan. Siswa yang belum mampu apakah akan mampu? Siswa yang mampu apakah sudah mampu sedikit? Ada peningkatan sebuah proses membaca Al-Quran. Yang paling terakhir, data kami analisis, verifikasi data, yaitu pengambilan kesimpulan. Demikian presentasi proposal tesis kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahul musta'an. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.